Shalom Pak, perkenalkan nama saya Salsabila Wangge dari kelas 10 MIPA 1. Di video ini saya akan mempresentasikan proyek informatika saya untuk PTS. Perkembangan IT di masa pandemi. Di sini saya ada taruh filenya untuk materi lebih lengkapnya. Yang pertama, latar belakang. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan bergantung kepada keadaan manusia sekarang dan di masa depan. Arus informasi sangat mempermudah ilmu pengetahuan berkembang karena mempermudah akses informasi di seluruh dunia. Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari karena akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, yaitu agar tercapainya kehidupan yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak kemudahan dengan berbagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Saat ini, seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, sedang dilanda musibah pandemi COVID-19 atau virus corona. Data dari Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 melalui halaman covid19.co.id, Jumat 10 September 2021 menunjukkan adanya penambahan kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dari awal virus ini masuk ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, work from home atau WFH, dan new normal. Dengan adanya aturan untuk aktivitas dari rumah, seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, dan seluruh kegiatan yang dilakukan dari rumah. Kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk membantu segala kegiatan tersebut. Rumusan masalah yaitu perkembangan teknologi informasi di masa pandemi dan peran teknologi di masa pandemi. Tujuan dan manfaat dari pembahasan ini yang pertama, tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada pembaca atau masyarakat tentang pentingnya teknologi informasi dan perkembangan IT di masa pandemi COVID-19. Manfaatnya adalah agar pembaca atau masyarakat mengetahui peran dan perkembangan teknologi informasi di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita masuk di pembahasannya. Yang pertama, pada awal bulan Maret, saat awal virus pandemi masuk ke Indonesia, PSBB ditetapkan sehingga setiap orang harus tetap berada di dalam rumah dan melakukan karantina. Keadaan pandemi ini melalui kebijakan pemerintah menuntut masyarakat untuk menjaga jarak dan meminimalisir interaksi secara langsung atau melakukan social distancing, sehingga adanya kegiatan aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar, ibadah, dan kegiatan lainnya dari rumah. Kegiatan-kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi. Peran teknologi pada masa pandemi COVID-19 ini sangatlah besar. Contohnya seperti belajar dari rumah. Pembelajaran ini dilakukan secara daring atau dalam jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi atau web yang biasa disebut dengan e-learning. E-learning ini sebagai payung dari segala jenis pembelajaran. Ada beberapa definisi e-learning atau sebagai berikut. E-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu mendukung suatu proses pembelajaran. Selain itu, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Ada juga menurut Ardiansa yaitu
E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa dan siswi. Di masa pandemi COVID-19 telah terjadi banyak perubahan bagi kehidupan umat manusia di berbagai aspek. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, muncul sebuah aturan terutama di Indonesia yang dimana masyarakat harus untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain minimal 1 meter, sehingga masyarakat di Indonesia dipaksa untuk stay at home atau dari rumah saja dan melakukan segala aktivitas dari rumah. Sebagai pengguna teknologi, kita harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini maupun perkembangan teknologi selanjutnya. Manusia harus bisa beradaptasi dengan teknologi baru yang telah berkembang untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Di masa pandemi ini, pendidikan terlaksana secara daring, menggunakan sistem e-learning sebagai sarana pembelajaran dosen, guru, siswa atau siswi, dan mahasiswa atau mahasiswi. Sarana yang digunakan untuk mendukung sistem ini adalah WhatsApp, Telegram, Classroom, YouTube, dan video konferensi atau itu biasanya Zoom atau Google Meeting. Selain pembelajaran yang memanfaatkan media daring di tengah pandemi COVID-19, para karyawan pun juga menggunakan kecanggihan teknologi untuk bekerja di rumah dengan memanfaatkan media daring seperti WhatsApp, Telegram, Gmail, Skype for Business, Zoom, Google Document, dan Google Drive. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peran teknologi sangatlah besar pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya teknologi, seluruh pekerjaan manusia dapat dilakukan dalam jaringan atau daring dan mempermudah semua pekerjaan manusia. Adanya peran teknologi di tengah pandemi ini dapat membantu manusia untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak diharuskan untuk atau diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang pada akhirnya diterapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Sarana pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Praktik pendidikan di era digital memerlukan inovasi dan kreasi yang terus-menerus sehingga guru maupun anak pendidik tidak mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Masuk pada tabel. Di sini ada tabel dan grafik adaptasi masyarakat terhadap teknologi informasi atau teknologi di masa pandemi. Yang pertama itu pegawai melakukan aktivitas bekerja atau WFH, work from home, itu menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya dan menggunakan komputer atau laptop. Presentasinya 77%. Masyarakat melakukan pembayaran digital atau pembayaran secara online. Itu aplikasi yang digunakan bank mobile, Dana, ShopeePay dan sebagainya. Presentasinya 56%. Masyarakat berbelanja online itu meningkat sebanyak hingga 29%. Aplikasi atau teknologi yang digunakan itu biasanya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Dan juga ada 51% masyarakat yang pertama kali melakukan belanja online. Aplikasi yang digunakan juga sama seperti
sebelumnya. Terus juga selain itu, belajar secara online menggunakan Classroom, YouTube, Zoom, Google Meeting, dan sebagainya, itu presentasinya 88%. Data ini saya dapat berdasarkan dari Antar News. Terus juga ada saya kira-kira sedikit karena pembelajaran di masa pandemi ini hampir semuanya melakukan secara online. Ini ada grafik penggunaan IT di masa pandemi. Di sini juga saya menaruh filenya atau lokasi file agar dapat dilihat lebih lengkapnya. Yang kedua, di sini saya ada menambahkan tentang perkembangan atau persebaran COVID-19 di Indonesia. Data ini saya dapat dari laman covid19.co.id. Di sini keterangan pasien positif atau terkonfirmasi positif itu banyaknya ada 4.185.144 pasien. Dan yang aktif atau dirawat di rumah sakit itu ada 68.942 pasien dan presentasi 1,6%. Dan pasien yang sembuh itu ada 3.976.064 pasien atau orang. Presentasinya yaitu 95%. Dan pasien yang meninggal itu ada 140.138 pasien dengan presentasi 3,3%. Dan di sini ada grafik perkembangannya. Jadi penutupnya yaitu dari definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa e-learning merupakan suatu proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan media jaringan komputer. Selain menggunakan e-learning sebagai sarana pembelajaran, dosen, guru, siswa, dan mahasiswi menggunakan sarana media WhatsApp, Telegram, YouTube, Google Classroom, Google Meeting, dan lain-lain untuk melakukan proses pembelajaran. Di masa pandemi ini, segala sesuatu dilakukan melalui daring atau online sehingga pemetaan akan teknologi dan barang-barang elektronik dibutuhkan dan dikembangkan agar kegiatan-kegiatan dapat dilakukan meskipun dari rumah. Salah satunya itu untuk belajar atau pendidikan. Pendidikan terlaksanakan secara daring menggunakan sistem e-learning sebagai sarana pembelajaran dosen, guru, siswa-siswi, dan mahasiswa-mahasiswi. Sarana yang digunakan untuk mendukung sistem ini ada WhatsApp, Telegram, ini Google Classroom, dan video conference seperti Zoom, Google Meeting, dan lain-lain. Selain pembelajaran juga media daring di tengah pandemi ini para karyawan dan pekerja pun juga menggunakan kecanggihan teknologi. Media daringnya seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Drive, Google Dokumen, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati.